Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya berada bersama Bang Suwan Firdaus bersama tim Makarim Mubarok. Ada juga tim dari RT 02 RW 02 ya, Bang Juan. Terima kasih hadirnya Bang Juan. Dari dari kepemudaan RT 02 RW 02 ya, Bang Juan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang serius tapi santai. Seserius itu harus santai ya, ya. Jangan serius mulu, jangan santai terus, karena kita punya tugas sebagai hamba Allah. Nah, baik, di sini ada Bang Suwan Firdaus yang tentunya saya ingin sangat lebih mengenal tentang keseharian Bang Suwan dan juga sampai mana keseriusan Abang nih dalam memimpin yayasan ini. Tentunya sangat serius banget ya Bang ya, sampai kemudian dari asalnya rumah pribadi sampai jadi yayasan. Iya. Alhamdulillah. Baik Bang, untuk pertama gabungnya saya bersama Abang nih, saya ingin Abang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bang Firdaus. Saya founder Yayasan Yatim Syariah Jaga di Kelurahan Polis Jaga di daerah Ampera. Juga pernah kuliah di Gunadarma. Iya, saya pernah kuliah di Gunadarma dan alhamdulillah dapat lulusan 1. Saya juga pernah kerja di perhotelan di perhotelan Mekarima Jakarta Pusat. Saya pernah di Kempinski, saya pernah di Intercontinental, saya juga pernah di yang terakhir itu Ayana Asal Jakarta. Hotel juga. Iya. Ini perhotelan udah ini lah ya. Ya, kisarannya 19 tahun. 19 tahun dunia perhotelan. Iya. Jabatan di perhotelan. Pada saat itu saya terakhir supervisor. Masih ada yang diingat mungkin rekan-rekan kerja? Banyak Ya. Yang paling dekat saat ini di dunia perhotelan yang masih sering komunikasi? Bang Joni ada. Bang Joni. Ya, mungkin kalau nonton Bang Joni boleh sapa-sapa kami ya. Bang Joni sekarang di kereta sebagai manajer. Saya juga pernah tahun kemarin saya asisten operasional manajer. Asisten operasional manajer di kereta. Saya ngecek juga, saya menganalisa kerja anak-anak, membimbing, juga ada pembinaan anak-anak. Itu sejauh Bodetabek. Iya. Pembinaan terkait apa itu? Iya, pembinaan kerja. Pembinaan kerja ya. Itu tentang kebersihan, tentang pelayanan, tentang linen atau bagaimana pasang linen di kamar. Jadi hotel kereta itu sekarang punya penginapan di sini sekelas hotel bintang 5. Kalau kita sih mau buat sekelas hotel bintang 4. Nah, itu saya lah yang pegang itu penginapan di kereta itu. Saya kadang ke daerah Merak, saya kunjungan di sana,
datang ke Cikarang, Bekasi, Jakarta Kota, ada Depok, ada Bogor, ada Manggarai, terus ada Tangerang nggak ada penjelasannya. Terus Parung, Serpong, sama Rangkas gitu. Kadang setiap harinya saya ngecek analisa bagaimana semua berjalan dengan baik, memastikan semua berjalan dengan baik. Kamarnya, kebersihannya, metode kerjanya sampai hasil. Itu tanggung Mungkin jawab. karena memang dari pengalaman kerja juga ya Bang ya, sehingga menjadikan yayasan ini berkembang. Ya, Ini Bang terkait yayasan ini, kalau didengar-dengar nih sering ada dapat informasi banyak lah dari kawan-kawan, kerjanya bikin hati adem kayak es teh di siang bolong. Gitu Bang. luar biasa itu, dapat dari mana itu kata-kata? Ya, informasi selebihnya lah. Maklum anak-anak muda sekarang kan bikin-bikin aja bahasanya. Jadi gini Bang, kita pengen tahu banget nih tentang yayasan ini, dimulai dari mungkin ada kisah-kisah yang sebelumnya Iya, gitu, iya. sampai bisa jadi yayasan yang luar biasa seperti Dari awal kali ya, dari awal. boleh silakan Bang diceritakan. Iya, jadi dulu waktu saya lulus SMA itu orang tua meninggal karena sakit. Orang tua yang mati, bapak nggak lama, pertama yang meninggal ibu, nggak lama bapak. Nah, semenjak itu saya itu yatim piatu dengan adik 4. Oh, Itu adiknya masih kecil-kecil, masih sekolah, saya lah yang paling besar. Sebenarnya ada kakak saya tapi perempuan, setelah menikah kan harus ikut suami, maka saya lah yang harus menjadi tulang punggung. ya bagaimana caranya adik-adik itu makan, sekolah, dan hidup gitu. Nah, karena lumayan tahunan ya, merasakan mengurus anak yatim, adik-adik saya 4 itu, sampai-sampai saya itu merasakan lah bagaimana ya kesederhanaannya, bahkan kekurangannya. Itu saking berasanya, saking sedihnya, artinya sedih yang bermanfaat ya. Saya berdoa, ya Allah, suatu saat saya diberikan kemampuan, diberikan rezeki, situasi dan kondisi yang memungkinkan, tolong tempatkan saya hidup jadi pengurus. Karena anak yatim begitu pedih. Adik saya makan sehari sekali, sehari sekali. Itu ada piring 5, itu yang satu piringnya rada kecil. Saya bilang sama adik-adik saya, itu makan silakan, mau diambilin sekaligus boleh, mau dimakan dibagi 2 boleh, padahal makannya sederhana, nasi sama tempe, ada garam lah disediakan supaya mungkin ada rasanya ya, nasinya kan. Terus adik saya nanya, itu yang satu buat siapa? Itu buat apa? Jadi di sini artinya kita yang paling tua itu harus lebih punya perasaan. Karena kita susah, ya kita juga harus bisa memahami hal itu. Kalau misal piring saya gedean, isinya banyak kan, pasti ada saya, berarti kalau gedean dapatnya banyak kan. Makanya pengusaha zaman sekarang, rata-rata orang-orang kaya, orang-orang sukses atau pejabat, itu mereka itu memperoleh lebih banyak daripada rakyatnya, begitu. Bahkan di kampung kita itu, jangan itu punya bapak lu, jadi bapak itu istimewa. Artinya apa? Anak-anak itu menilai nanti, ternyata orang tua, orang besar, orang berpangkat itu dapatnya banyak. Dapatnya lebih banyak. Iya. Padahal yang semestinya di Bali. Iya, semestinya kan dia Rasulullah, kamu udah makan berapa hari? Belum makan 2 hari. Kamu belum makan berapa hari? Ditanya. Jadi umatnya itu ditanya, kalau mau Rasulullah belum makan 2 hari. Dan terakhir Rasul, ya Rasul, engkau belum makan berapa hari? Saya 3 hari. Artinya mengutamakan orang lain terlebih dahulu daripada pribadinya ya Bang ya. Ya, artinya pemimpin itu harus lebih merasakan bagaimana hal bijaksana atau hal-hal baik itu nanti akan mempengaruhi.
suatu saat anak kita jadi pemimpin, bapak gua dulu nggak serakah loh. Iya. Rasulullah dulu yang menguasai ya waktu jadi pemimpin gitu. Nah kalau misalnya kita orang tua atau pejabat atau kepala urusan dan segala macam diistimewakan, itu Iya. pasti berpengaruh. Akhirnya orang berebut jabatan. Karena Sambil lanjut Bang, Ya. teruskan ceritanya jabatan, sampai kami dapat informasi dan dapat hikmah. Teruskan ceritanya, tapi alangkah baiknya kita sambil minum-minum dulu Oh, ya. ya. Jadi dari doa tersebut ya, saya minta ditempatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurus anak yatim. Karena saya tahu rasanya dan anak yatim itu butuh pertolongan. Dan ternyata setelah sekarang ini ada yayasan yatim, ada anak-anak sampai 50-60. 50-60. Iya. Kurang lebih 50-60 ada. Iya, kalau lagi hadir taruh 50 lah. Tapi kadang-kadang pada saat beli baju lebaran mereka hadir semua, Pak, saya beliin 60. THR ya. Jadi awalnya itu memang saya mau berangkat sholat Jumat. Terus saya ajak anak saya, Dek, ayo deh kita berangkat sholat Jumat. Nah ternyata adik saya itu ngajak temennya, Pak boleh nggak nih ajak temen sholat Jumat? Kamu sholat Jumat deh, kata saya. Iya. Kalau kamu mau sholat Jumat, kamu pakai baju koko, punya. Setelah dipakai ternyata bajunya segini, artinya kekecilan. Iya. Layak pakai lah ya. Iya, Dek, bajunya nggak ada lagi. Nggak ada Pak, yaudah yang penting bersih. Berangkatlah sholat Jumat. Setelah pulang saya tanya anak saya, Dek, itu siapa tadi yang temen kamu? Itu anak yatim Pak. Oh itu anak yatim, di mana tinggalnya? Itu tetangga kita. Itu saya menitikan air mata. Jadi saya lahir di Ampera, Polres Gaga, ada tetangga saya anak yatim, saya nggak kenal. Artinya terlalu sibuk ya, kerja pagi-pagi pulang malam ya, terlalu sibuk. Saya kerja di Jakarta Pusat perhotelan, sampai-sampai saya kurang bersosialisasi. Betul. Sampai anak yatim itu saya nggak kenal. Akhirnya saya tanya kepada istri saya, Bun, itu tadi anak yatim yang itu orangnya sederhana, dia nggak punya pakaian banyak. Kita ada uang lebih nggak buat memberikan mereka? Oh ada 20.000 gitu. Nah, kamu ikhlas nggak kalau disuruh kasih mereka? Oh ya udah ikhlas gitu. Jadi kelebihan dari uang belanja, operasional keluarga, segala macam, bayar listrik, bayar sekolah, beli beras, sembako dan segala macam, itu ada sisa 20.000. Akhirnya saya tanyakan istri mau, diberikanlah itu uang 20.000. Nah bulan depan itu alhamdulillah ada sisa 40.000. Jadi buat 2 anak yatim. Iya. Buya, jadi Buya itu bahasa Arab artinya bapak. Itu istri saya manggilnya Buya. Manggil Buya. Iya, Buya ini ada uang lebih dari operasional keluarga 40.000. Oh berarti ini buat anak yatim. Iya, kamu ikhlas? Ikhlas. Ya udah, kalau ikhlas diberikan kepada anak. Akhirnya 2. Jadi setiap bulan itu 2, ternyata ya dalam beberapa bulan itu terus uang itu bertambah. Itu sampai saya tanya, kamu belum bayar listrik kali? Enggak. Sudah. Kamu belum bayar ini kali? Enggak. Sudah. Jadi uang itu lebih dari pertama 1 orang, 2 orang, sampai 5 orang, sampai 15 orang, sampailah 30 orang. Sampai 30 orang. Itu uang. Semenjak itu punya hutang nggak Bang? Alhamdulillah, saya belum pernah ngutang. Belum pernah ngutang. Belum pernah. Masya Allah, keren. Kalau ngutang yang awal-awal pernah saya ngutang buat bayar sekolah, tapi sebulan langsung saya dibayarkan dilunaskan. Karena memang saking sederhananya jadi anak yatim piatu dan saking sulitnya dengan ekonomi, saya punya pengalaman, ya Allah ini belum bayar, adik saya 4. Semua harus sekolah, semua harus makan. Akhirnya saya berdoa, ya Allah tolong sebelum masalah itu datang, sebelum masalah itu hadir, tolong disiapkan kebutuhan. Entah masalah uang, entah masalah kesehatan, entah masalah ilmu dan lain-lain. Jadi saya minta
buat apa engkau kasih saya hidup tapi nggak ada solusinya? Saya dijadikan anak yatim, kalau saya susah ntar saya nyolong lagi. Iya. Ntar adik-adik saya nyolong lagi buat makan. Jadi saya minta kepada Allah agar sebelum masalah itu datang saya udah harus disiapkan. Maka uang itu lebih. Itu. Nah di situ pemirsa ya, kekuatan doa itu memang dipastikan bakal Allah Ta'ala kabulkan, tapi gak usah bertele-tele, mintanya langsung untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dalam diri kita. Bahkan ketika kita maaf misalnya meninggalkan doa, ada salah satu riwayat tadi starkun du'ai maksiatun, meninggalkan berdoa itu maksiat, sekecil apapun maksiat ya berbahaya juga. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan yayasan ini semakin berkembang. Nah kemudian katanya yayasan ini ada program-program yang hebat, apa sih buat anak-anak yatim? Iya, jadi dari ingatan saya ngurus anak itu yang paling sulit itu biaya sekolah. Makan ada lah walaupun sangat sederhana. Betul. Tapi biaya sekolah itu bayaran tiap bulan, kadang beli buku, beli seragam, apalagi kalau pas naikkan kelas itu kan ada daftar ulang ya. Iya. Daftar ulang tuh gede tuh karena di situ ada seragam dan segala macam. Akhirnya kami mengadakan beasiswa buat anak yatim yang setiap bulan tuh disisihkan dananya. Jadi santunan berapa, terus juga pada saat itu ada beras juga buat ibunya yatim. Setiap bulan itu anak-anak dapat beasiswa tapi diutamakan yang mengaji. Oh, yang diutamakan anak yang ikut mengaji. Jadi saya informasikan bahwa anak-anak, ibu-ibu tolong dimotivasi anak yatimnya, anaknya agar ikut ngaji di yayasan. Jadi kita enggak sekedar memberi uang atau sembako setiap bulan, tapi memang anak yatim itu disarankan ngaji ke yayasan. Betul. Itu karena memang itu bagian dari tanggung jawab yayasan bahwa kita memuliakan anak yatim itu enggak sekedar dikasih uang atau dikasih sembako. Betul. Tapi mereka juga harus ngaji. Kenapa begitu? Karena ya itu salah satunya mereka juga harus pintar. Harus pintar punya masa depan, mereka juga harus paham bagaimana dia beribadah kepada Allah. Betul. Berkaitan dengan salah satu riwayat hadis Nabi juga, tidak disebut anak yatim yang ditinggalkan kedua orang tuanya, tetapi anak yatim ini salah satu anak yang tidak dididik tentang agamanya. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Nah kalau misalnya dari kami nih sebagai masyarakat pengen menyisihkan rezekinya untuk anak-anak yatim yang abang urus di sini sampai kemudian tadi luar biasa dapat beasiswa juga ya. Selain yang dari donatur yang sebenarnya untuk sehari-hari mereka kan misalnya dalam satu hari ini biaya kehidupannya 20.000 dari donatur, dapatnya kan sebulan sekali atau kadang-kadang seminggu sekali atau bahkan bisa 2-3 bulan sekali ya bang ya. Iya, jadi ada donatur tetap. Ada donatur tetap, ada donatur tetap yang mingguan juga ada yang bulanan. Gitu. Ada donatur yang tidak tetap, artinya pada saat beliau punya uang beliau berdonasi, pada saat tidak punya uang ya sudah. Untuk donatur dari abang sendiri apa nih yang diberikan untuk kepada para donatur selain nomor rekening bang ya? Iya. Itu kan pada para donatur nyari-nyari nih yayasan mana, siapa yang pimpin. Kan kita sering nih ketemu orang yang tiba-tiba datang assalamualaikum tok dengan pakaian yang mohon maaf misalnya nggak begitu layak untuk meminta bantuan, yang berlandaskan bahasanya gini, untuk yayasan anak yatim ya bang, untuk ngurusin anak-anak yatim ya bang, jangan-jangan anak yatim dikurusin bener tapi dana yang masuk dia yang makan gitu bang. Tapi kan kalau abang di sini jelas nih yayasannya sudah terlihat, kemudian keseharian kegiatannya udah penuh ya bang ya. Malam Jumat yasinan untuk mendoakan para donatur ya. Iya, jadi donatur itu kan memberikan rezekinya, mendonasikan rezekinya buat anak yatim.
yatim, paling enggak kami pengurus itu harus tahu diri. Betul. Iya, kalau anak yatim kan yang Tapi bukan maksudnya balas jasa kan Bang ya? jadi gini, segala sesuatu itu kita harus paham. Allah Hmm. menciptakan kita, ya kita harus ibadah. Harus ibadah. Donatur memberikan anak yatim, ya kita harus mendoakan. Gitu. Karena memang merupakan satu keharusan bahwa anak-anak yatim itu harus berdoa. Jadi kita sarana itu setiap malam Jumat itu anak yatim itu ikut tahlil dan yasinan Dalam rangka pendidikan. dalam rangka untuk mendoakan semua donatur yang setiap minggu, setiap bulan itu berdonasi. Itu karena memang kan ada beberapa hadis itu, kalau misalnya ada orang bersedekah kepada anak yatim ya memang harus didoakan. Itu ya, diantaranya yang kaya harus berdonasi, yang miskin harus mendoakan. Maka kita saranai setiap malam Jumat itu kita yasinan dan berdoa atau tahlil doa ya. Itu untuk mendoakan semua donatur yang telah mendonasikan. Ini ngomong-ngomong, selain kesibukan untuk saat ini sebagai ayah, sebagai suami juga, terus sebagai ayahnya anak-anak yatim yang sebegitu banyak itu, ada apa lagi nih di rumah? Sibuk banget deh kayaknya. Ya, kalau di rumah sih sehari-hari sekarang ini saya itu usaha roti. Oh, usaha roti. Iya. Roti yang ini ya Bang ya? Ini dia nih rotinya nih. Nah, ini boleh langsung dicicip? Iya, ini boleh. Bang Juan, Ini teman-teman silakan cicipin dulu rotinya. Kalau saya udah setiap hari bikin Setiap hari. roti, jadi kurang ini. Jadi setiap harinya kita bikin roti itu dari kadang-kadang kalau orderan masuk per hari itu bisa sampai 200 atau 300. Itu dari langganan-langganan, ada sekolah-sekolah, ada warung, ada juga ini roti isi keju macam-macam berarti Bang ini. Ada 13 rasa. 13 rasa. Iya. Ada coklat keju, ada sosis. Ini kerja tangan apa kerja mesin? Enggak, kita mesin itu cuma ngadon. Ngadon doang. Jadi adonan itu diaduk oleh mesin. Oh gitu. Kalau untuk pembuatan rotinya silakan. Jadi manual pakai tangan lah gitu. Kalau pakai mesin terlalu banyak. Biayanya terlalu tinggi ya. Iya. Tapi saya harapan sih dengan tayangan nanti yang akan kita tayangkan nih, dan tayangan yang sedang tayang, semoga nanti ada teman-teman atau misalnya rekan-rekan kita yang berminat untuk mengembangkan usaha yang Abang kelola. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Bang ya. Iya. Saya berharap sih seperti itu. Makanya UMKM di wilayah kita itu perlu diiringi doa-doa anak yatim dan orang yang benar-benar bertanggung jawab menjadi pemimpin. Karena kebanyakannya setelah jadi yayasan, setelah jadi pemimpin, tapi dia lupa terhadap tanggung jawabnya. Kalau Abang saya lihat dari kegiatannya, Masya Allah, benar-benar luar biasa. Jadi memang saya itu ngurus anak yatim itu diutamakan anak yatim sekitar. Nggak jauh-jauh dulu lah ya. Nggak jauh-jauh. Jadi saya punya tinggal di Kelurahan Polis Gaga, maka Polis Gaga dirangkul. Seluruh anak yatim di wilayah Kelurahan Polis Gaga itu dirangkul. Mereka diajak, ayo kita kumpul setiap bulan untuk menerima santunan dari para donatur. Jadi anak yatim dan donatur itu saling kenal karena satu wilayah. Oh, ini anak yatim saya nih, yang tetangga saya. Oh, ini yatim saya, tetangga saya. Jadi donaturnya sama anak yatimnya saling kenal. Betul. Dulu pada awalnya itu saya musyawarah sama RT RW. Ini saya mau bikin yayasan yatim. Gimana kalau setuju nggak? Nah, itu warga setuju. Saya musyawarahkan. Ya, akhirnya intinya mereka berdonasi itu setiap minggu. Ada yang transfer, ada yang mau jadi paranin ya, karena memang kesibukan ya. Iya. Tadi kayaknya mau dibahas tentang
yayasan yang dari awal ya boleh ya misalkan. Boleh, silakan ceritakan. Ya, jadi Kelurahan Pores Gagah ini 70% itu pengontrak. Bukan penduduk asli ya. Penduduk asli 30%. 30% penduduk asli, sisanya kontrak. Kontrak. Dan kontrakan di sini itu termasuknya kebanyakan kontrakan yang sangat sederhana. Jadi satu kamar itu ada kasur, ada kamar mandi, ada dapur. Makanya saya bikin Yayasan Geseria Pores Gagah gerakan Rp1.000 yatim Pores Gagah. Rp1.000. Ya, Rp1.000. Memang padat, tapi kalau kita misalnya bawa proposal, terus kita tok minta bantuan, orang pasti ngeri. Ya proposal mana mungkin orang ngasih misalnya 1.000 atau 2.000, pasti orang ngeri. Akhirnya saya pikir bagaimana yayasan ini berjalan, anak yatim itu setiap bulannya ada, maka saya konsepkan itu Rp1.000. Rp1.000 itu setiap saya keliling di masyarakat, Pak, ini keliling apa? Oh ini salaran yatim, siapa yang bantu yatim? Berapa Pak? Kata saya 1.000. Aku 1.000, iya mulai dari 1.000. Akhirnya yang ngontrak yang satu kamar itu ya kisarannya 500.000 sampai 600.000 lah sebulan. Kamar mandi di situ, kasur di situ, dapur di situ, itu ikut kebanyakan pada umumnya ngasih 5.000. Enggak sampai Rp1.000, benar Rp1.000 Enggak sampai ya. Rp1.000, emang judulnya Rp1.000, tapi ngasihnya kebanyakan 5.000 sampai 10.000. Ya alhamdulillah itu bulan pertama kita keliling itu dapat 4 juta. Keliling pertama. Iya, itu cuma 2 RW. 2 RW sekitar 6 RT. 2 RW sekitar 6 RT. RW mana nih, Bang? RW 08 dan RW 01. RW 08 Iya. dan RW 01. Iya, itu RW Ampera sama Ampera 1 sama RW Ampera 2. Jadi kita sebenarnya kelilingnya nggak jauh. Kelilingnya ya di sekitar kampung kita. Tapi karena saling kenal kan, saya kenal sama orang kampung kenal sama saya. Terus juga setelah dapat 4 juta itu saya undang masyarakat untuk melihat inilah anak yatim kita. Jadi setelah diundang itu bulan pertama penuh masyarakat, ada anak yatim. Lalu kan tetangga gua, lu yatim ya gitu. Iya Pak, saya yatim gitu. Jadi ternyata saling kenal. Dan setelah kita bagikan ya mereka paham siapa pengurusnya, anak yatimnya siapa, donaturnya yang datang siapa aja. Jadi sangat sangat real, sangat jelas. Kan kalau kadang-kadang yang dari Bekasi mintanya ke Tangerang, kita nggak tahu itu yang itu siapa, anak yatimnya mana, dibagikannya bagaimana. Jadi kalau kita itu masyarakat diundang, terus diadakan santunan, akhirnya saling kenal. Oh ternyata dia anak yatim. Dan bulan kedua itu sebulan itu dapat 8 juta. Bulan kedua. Nah sampai seterusnya itu kisarannya 8 sampai 12 juta. Mantap ya Bang. 12 juta itu biasanya Januari sama Desember. Mungkin orang tahunan kali ya. Yang maksudnya zakat tahunan dan segala macam, makanya besar. Namun setelah COVID itu penghasilan sangat berkurang. Jadi hampir nggak ada separuhnya. Mungkin emang kan banyak yang di PHK, yang dagang juga nggak seperti dulu. Gitu. Keren Bang. Kalau ATM kan biasanya bikin saldo berkurang nih Bang. Tapi kalau di sini malah nambah pahala ya Bang ya. Karena memang dialokasikan dananya setepat mungkin untuk anak-anak yatim. Ya. Baik Bang. Kalau berkecimpung di aksi sosial di yayasan seperti ini nih pasti ada pengalaman haru. Pengalaman yang bikin gitu tiba-tiba nangis nggak jelas. Kalau Abang menangisnya jelas karena memang berbahagia ya. Kalau saya nangisnya nggak jelas, utang belum kebayar. Jadi yang bikin haru begini, saya pengen anak-anak yatim itu punya kesempatan, kesempatan sekolah, kesempatan hidup layak, dan kesempatan untuk berkarir dan sebagainya dan selain-lainnya. Karena memang pada umumnya anak yatim itu ibunya kerja pandang-panding, anaknya nggak ada yang didik. Iya.
Itu akhirnya gaulnya sembarangan, akhlaknya nggak terkontrol segala macam. Ya itu bikin bagaimana hati tidak rada sedih ya, ada sedih bahwa kesempatan mereka itu nggak seperti yang orang tuanya itu lengkap. Kalau orang tua yang lengkap kan bapak kerja, ibu tong sini ngaji, tong sini belajar, kerjain PR segala macam. Iya, benar-benar ada yang perhatian. Iya, ada yang perhatiin. Kalau anak yatim itu kan emaknya kerja, kebanyakan mereka kerja itu kan seperti nyuci Rizka atau dagang gorengan, dagang kecil yang penghasilannya itu mungkin secara normal nggak mencukupi. Iya. Tapi dicukup-cukupi itu kan bikin kita bagaimana supaya anak yatim itu bisa hidup. Gitu. Tapi nggak ada anak yatim yang, mohon maaf, misalnya setelah ditinggalkan orang tuanya ini masih punya mobil 2, masih punya gedung, rumah, tanah, sawah gitu kan? Nggak ada ya? Survei. Jadi setiap anak yatim yang ada berita di kampung kita ada anak yatim, kita survei. Dilihat rumahnya, dilihat apa yang dia punya, ditanya saudaranya, ditanya tetangganya. Ini anak yatim sederhana apa anak yatim kaya? Oh, ini sederhana Pak. Jadi kita bertanya, cari informasi kepada saudara dan tetangga agar yang disantuni itu benar-benar yatim duafa. Kalau yatim kaya jangan disantuni, ada nyumbang. Iya, betul. Jadi saya dapat pelajaran nih dari obrolan yang sebenarnya ini singkat tapi padat makna. Kurang lebih pelajarannya bahagia itu nggak perlu kredit iPhone ya Bang ya. Ternyata bahagia itu cukup dengan berbagi. Ya, jadi setiap orang itu punya tujuan. Apabila tujuannya itu tercapai maka dia bahagia. Mungkin seorang petinju kalau dia disuruh adu renang pasti dia nggak bahagia. Tenggelam. Karena bukan skillnya. Sama yang perenang suruh adu tinju pasti dia nggak mau. Karena apa? Dia pikir itu bahaya itu gitu. Tapi kalau petinju kan enggak. Walaupun tonjok berdarah segala macam, emang ini cita-cita saya. Iya. Artinya kalau kita punya cita-cita untuk mengurus anak yatim itu pasti ada kebahagiaan. Jadi selama 11 tahun itu santunan belum pernah libur sebulan. 11 tahun belum pernah libur. Sebulan belum pernah libur. Sebulan belum pernah libur. Jadi sebulan santunan gitu. Selama 11 tahun. 11 tahun. Keren. Gitu. Ya itulah artinya sebenarnya sih kadang-kadang di luar nalar, ya Allah ini nyari duit sekian, kira-kira bulan depan dapat nggak ya? Iya. Kira-kira bulan depan dapat nggak ya? Tapi alhamdulillah ada saja rezeki. Itu caranya masyarakat bisa berkontribusi ke yayasan ini seperti apa caranya Bang? Ya, jadi kita musyawarah kepada masyarakat yang ada untuk menginformasikan bahwa saya punya anak yatim dan akan mengadakan santunan setiap bulan. Jadi kita promosikan siapa yang mau berdonasi itu kita ngomong langsung, kita di grup atau kita juga konfirmasi RT RW. Gitu. Nah, selain itu ada media sosial yang bisa media sosial pernah saya dulu di Facebook ya, waktu saya setelah pensiun kerja saya pakai Facebook, Instagram itu ada dari Arab, ada setiap bulan 1 juta, dari Bali ada GoFair 1 juta, segala macam dari semua wilayah itu ada, jadi tercukupi. Tapi memang yang paling dominan itu sebenarnya dana dari masyarakat lingkungan itu. Jadi di masyarakat lingkungan itu satu RT itu sekitar 200 kakak. Satu RT sekitar 200 kakak. Iya, 200 kartu keluarga. Berarti kalau 6 RT tinggal kalikan. Dan rata-rata mereka itu secara umum ngasih 5.000. Makanya setiap bulan itu bisa terkumpul 8 sampai 10 juta dari masyarakat. Kalau dari yang transfer itu ya belum ada separohnya dibandingkan dengan masyarakat sekitar. Gitu Bang. Iya. Itu transfernya nomor rekeningnya ada BCA, BRI atau apa? Mandiri. Mandiri. Iya. Boleh disebutkan nomornya Bang? Boleh, nomor rekeningnya itu 155
03 kali 155 03 kali terus 800 800 6200. 6200. Iya, itu mandiri. Ya, nah dari situ banyak juga yang transfer. Sekarang udah banyak diketahui masyarakat, terutama kelurahan Polres Gaga. Ada yang alhamdulillah setiap bulan itu ada yang rutin 500, ada yang Dari kelurahan Polres Gaga. iya, Alhamdulillah. dari masyarakat sekitar itu ada yang transfer 500, ada yang 300 setiap bulan, ada bahkan yang 1 juta setiap bulan gitu. Jadi sebenarnya bukan nominal ya Bang ya, untuk berbagi ini nggak jadi alasan aduh belum gajian nih, aduh belum gede rezeki. Ternyata dengan nominal kecil saja sudah bisa datang langsung. Atau misalnya punya, sekarang ada aplikasi-aplikasi seperti Dana ya Bang ya. Abang pakai aplikasi itu nggak? Atau rekening aja? Enggak, saya pakainya kayak model QRIS gitu. Oh, QRIS ya. QRIS ya, apa sih sebenarnya itu? Alhamdulillah. Nah, selain itu juga kalau misalnya pesan ini Bang nih perlu waktu berapa lama kalau misalnya ada teman-teman kita yang punya rencana nih mau bikin maulid misalnya, atau mau sholawatan di rumah, undang anak yatim di sini sholawatan tapi rakinya dari sini, perlu berapa lama untuk 50 Jadi orang? gini, dalam keseharian kita itu ada 5 sampai 6 pelanggan yang harus dikirim setiap hari. Ada warung, ada sekolah, ada apa namanya, ada pedagang kecil, ada yang keliling, itu harus kita buatkan setiap hari. Nah, kalau misalnya ada yang mau itu tuh paling enggak 3 hari, ya paling enaknya seminggu lah gitu. Seminggu sebelum hari H diinformasikan. Iya, paling cepatnya itu 3 hari sebelum hari H udah diinformasikan. Pernah ada pesanan Bang buat maulid 1000 pack gitu? Pernah, sering. Tapi mintanya besok. Akhirnya itu mendadak Pak, saya minta roti 1000 buat apa? Buat maulid. Kapan? Besok. Oh, kalau besok saya enggak gitu. Karena memang pengerjaannya juga perlu waktu ya Bang ya. Pengerjaannya perlu waktu, udah gitu kan kita harus menangani langganan kita yang harian. Itu. Apa sudah punya karyawan atau belum Bang? Jadi karyawannya saya sendiri, istri saya sama anak. Masya Allah. Jadi untuk lebih jauhnya lagi rencananya juga kita akan ambil karyawan, tapi harus lihat orderan dulu. Iya betul. Iya, kalau sudah mencukupi pasti kita ambil. Ya selain itu juga karyawan yang Abang cari, saya bukan nyaranin ya Bang ya, mohon izin. Jadi orang yang benar-benar mau berkontribusi untuk agama ini. Karena kan kalau dilihat dari pekerjaan harus WMK apa bukan MK ya, WMR ya Bang ya. Tapi kalau di sini namanya juga yayasan ya Bang ya. Iya. Jadi sebenarnya sih kalau usaha itu kita harus normal, karena ada jatahnya masing-masing. Itu jadi usaha itu memang berbeda dengan kita bersedekah. Betul. Kalau usaha ya sesuai dengan garis usaha. Gitu. Kalau ada karyawan juga harus diperhatikan sesuai dengan hak. Nah ini benar, ini enggak numpang dikarenakan oh ini yayasan loh, lu kerja di yayasan udah gajinya sekian persen aja, tapi tetap kalau kerja tetap kerja ya. Kalau kerja itu ada aturan tersendiri. Ada aturan tersendiri. Wah, keren ini keren. Kecuali dia bilang Bang saya mau ngabdi nih. Mau ngabdi. Nah itu beda aturannya. Gitu. Oh ini Bang saya mau kerja. Saya mau kerja, nah itu harus sesuai dengan aturan kerja. Wah ini benar, jiwa kepemimpinannya udah sangat hebat luar biasa. Bang nih. Luar biasa, terima kasih nih sudah bisa berbagi ilmu, berbagi informasi, terlebih lagi untuk para dermawan yang ingin mendermakan kebaikannya mungkin ke tempat lain atau misalnya lebih tepat ke sini ya. Alhamdulillah ini tentu jadi hikmah ke depannya bagi kami nih Bang sebagai anak-anak muda ya. Saya masih muda, alhamdulillah masih muda. Semoga dengan informasi yang barusan Abang sampaikan menjadi manfaat, menjadi keberkahan, menjadi wasilah ridho Allah turun kepada kita semua. Nah, untuk lebih melengkapi pada acara malam hari ini, saya ingin Abang mendoakan kepada para donatur, kepada para pendengar, khususnya kepada kami yang hadir pada malam hari ini sebagai penutup untuk acara malam hari ini. Karena ini sifatnya umum ya, jadi saya pakai bahasa Indonesia. Silakan Bang, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami panitia pengurus yatim dari Yayasan Geser Foris Gaga mendoakan agar keluarga donatur selalu Allah berikan kesehatan dunia dan akhirat. Amin. Allah juga lancarkan rezekinya, Amin. rezeki yang berkah, rezeki yang halal Amin. bagi keluarga donatur, diri kita dan yang ada di sini. Amin. Dan juga Allah kabul cita-cita kita, Amin. terutama cita-cita baik buat keluarga donatur, buat panitia, buat Ustadz Udhari dan rekan atau tim, Ya. biar Amin. menjadi keberkahan di hari kedepannya. Amin. Kalau jadikan untuk keluarga donatur, kami panitia dan Ustadz beserta tim itu menjadi keluarga yang soleh dan soleh. Amin. Ya Allah. Anak yang berguna, anak yang berbakti, anak yang rajin ibadah. Amin. Ya paling enggak semuanya itu menjadi keberkahan di dalam hidup ini. Itu doa saya untuk keseluruhan donatur dan kita di sini. Amin. Baik Bang, saya tambahkan sebagai doa penutup juga karena Ya. ini dalam bulannya Maulid kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Alangkah baiknya kita sambil berkemas, sambil berdoa kepada Allah Ta'ala dengan bersolawat ya Bang ya. Saya mau ikut sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya ya wasi'al karami walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya ucapkan terima kasih atas nama tim Makarim Mubarak dan saya sendiri Ahmad Bukhari bersama Bang Firdaus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.